Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa maula amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Elan Jelani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang saya hormati rekan-rekan ilmu hukum kelas A yang alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa berlama-lama lagi izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Adian Lutfi, yang kedua ada Agil Hatsik, yang ketiga ada saya sendiri Andi Musa Faris, yang keempat ada Devi Yulistiani. Untuk materi yang pertama yaitu definisi sumber hukum. Kepada yang akan menjelaskan, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan jelaskan mengenai definisi dari sumber hukum. Yang pertama, pengertian sumber hukum itu lebih pengertian tempat di mana asal suatu nilai atau lalu menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS /1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah sumber tertib hukum, yaitu yang pertama, Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu yang keempat, Undang-Undang Dasar dan yang terakhir Surat Perintah 11 Maret 1966. Next. Lalu di sini ada juga pengertian dari sumber hukum itu menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Utrecht, ada menurut Sudikno, Mertokusumo, dan juga Juniarto. Adapun menurut Utrecht membagi atas dua macam pengertian, yaitu sumber hukum dalam arti formal atau formal sein, source of law in its formal sense, dan sumber hukum dalam arti substansial, material atau immaterial sein, source of law in its material sense. Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno, membagi atas 5 macam pengertian. Yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai berhukum berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, atau masyarakat. Lalu yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar batu, tertulis, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Lalu yang ketiga, menurut Juniarto, akan dalam 3 pengertian. Yang pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai asas hukum positif. Wujudnya dalam bentuk konkret ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. Yang kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau Lalu yang ketiga dari menurut Juniarto, sumber hukum itu dapat dibedakan dalam 3 pengertian. Yang pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum positif. Wujudnya dalam bentuk konkret
untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. Yang kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan tertulis ataupun tidak tertulis. Lalu yang terakhir, selain perkataan, sumber hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan juga masyarakat, sehingga mendapatkan sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan juga sumber hukum sosiologis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi Yulistiani yang telah memberikan materinya. Selanjutnya materi terkait definisi sumber hukum formil dan material yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Jadi sumber hukum HTN ini terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Ini merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum dalam arti formil ialah merupakan sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Nah, ketika bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Kemudian next. Kemudian menurut Logenman, dalam bukunya yang berjudul Staatsrecht, beliau membedakan antara formil Staatsrechtlichkeit dan material Staatsrechtlichkeit. Jadi yang pertama adalah hukum tata negara, sedangkan yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara. Next. Nah, kemudian di sini ada menurut Joko Sukono, jadi konstitusi yang menjadi objek kajian hukum tata negara yang material dan formil juga memiliki tiga arti, yakni arti material, dalam arti formil, dan dalam arti naskah yang terdokumentasi. Jadi menurutnya, yang pertama, dalam arti material atau apa namanya, Allgemeine Verbinden Vorschriften. Yang kedua ada dalam arti formil, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Kemudian yang ketiga ada dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi dalam lembaran negara agar bersifat bewijsbaar atau dapat menjadi alat bukti dan stabil sebagai satu kesatuan rujukan. Kemudian next. Nah, kemudian demikian pula dengan konstitusi yang menjadi objek kajian hukum tata negara yang memiliki tiga pengertian, yakni yang pertama ada constitute in material zin, yang kedua ada constitute in formal zin, dan yang ketiga naskah in material zin. Jadi dikualifikasikan karena isinya misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Kemudian yang kedua ada constitute in formal zin. Jadi itu dikualifikasikan karena pembuatnya, misalnya oleh MPR. Kemudian yang ketiga ada naskah groundwet. Jadi sebagai Gesetzgebend dokumen, misalnya harus diterbitkan dalam lembaran negara. Jadi sebagai satu kesatuan rujukan, yaitu sebagai naskah kenegaraan yang penting, atau dalam bahasa Belandanya disebut Belangrijk Staatkundigheitsstukken. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga ada sumber hukum formil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan jelaskan mengenai sumber hukum formil. Sumber hukum formil yang pertama yaitu konstitusi ya. Konstitusi adalah dasar norma dan sekaligus yang paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Nah, konstitusi ini terbagi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, yakni konstitusi dalam arti sempit yang masih dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi dalam arti luas yang hidup dalam kesadaran hukum dan praktik penyelenggaraan negara dan diidealkan. Kemudian, sumber hukum formil yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah
untuk umum, ditetapkan oleh legislator dan regulator atau lembaga pelaksana undang-undang yang memiliki kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang, kemudian ada Peraturan Pemerintah, kemudian ada Peraturan Presiden, kemudian ada Perda Provinsi, dan yang terakhir ada Perda Kabupaten atau Kota. Kemudian sumber hukum formil yang ketiga yaitu hukum adat ketatanegaraan. Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Kemudian yang keempat itu konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan atau mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Next. Boleh di next. Next lagi. Next lagi, punten. Nah, yang kelima yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan peradilan. Yang kan hukum perjanjian internasional ketatanegaraan terdiri dari traktat atau treaty yang telah diratifikasi, kemudian perjanjian internasional yang diadakan pemerintah atau lembaga eksekutif atau executive agreement dengan pemerintah lain yang tidak memerlukan ratifikasi, yang menentukan segi hukum ketatanegaraan bagi masing-masing negara yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum formal tata negara. Kemudian sumber hukum formal yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Agil. Hukum material. Kepada yang akan menjelaskan, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum material dari hukum tata negara. Jadi hukum tata negara material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Menurut Bagirmanan, sebagaimana dikutip oleh Nikmatul Huda dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia, di situ menyatakan sumber hukum tata negara material ini terbagi atas dua. Yang pertama itu dasar dan pandangan hidup negara, dan yang kedua kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Seperti itu. Kemudian bisa next. Jadi adapun menurut Jimli Asidik dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, di situ dia mengatakan sumber hukum tata negara material adalah Pancasila. Menurut Jimli, pandangan hidup bangsa Indonesia ini tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang harus dijadikan falsafah hidup bernegara. Sebagai sumber hukum material, Pancasila harus dilaksanakan oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Sejalan dengan pendapat Jimli tadi itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila sendiri itu merupakan sumber hukum material termasuk dalam bidang hukum tata negara. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adrian Lutfi. Jadi, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab.
Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar YouTube yang telah tersedia. Untuk teknisnya nanti teman-teman bisa menuliskan apa yang akan teman-teman tanyakan seputar dari materi yang kami sampaikan, dan juga untuk teman-teman sekalian boleh bebas untuk menjawab atau berpendapat atau menyanggah dalam komentar tersebut. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.